Kita akan mulai record ya. Silakan recordingnya di okein, jangan di live meeting tapi di okein ya. Ini kita pilih continue apa live meeting? Continue dong. Kalau live meeting kan kalian keluar dari Zoom. Udah ada Izzy. Assalamualaikum. Yang belum ada ini Zaka Zaki, Malik, 3 orang. 21, satu lagi siapa yang belum ada? Elang. Jangan chat dulu. Zaka Zaki, Malik, satu lagi siapa? Tasa ya? Tasa yang belum ada, 4 orang. Oke. Bu Tiwi akan share screen materi kita hari ini. Apaan tuh, Bu? Terlihat? Matematik itu seru. Bahasa Indonesia kebanggaan. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ada icebreaker. Yes, kita akan mecahin batu es ya. Kalian ambil di kulkas masing-masing es, terus kalian pecahin. Oke, Yang paling oke. cepat Kalau saya buka puasa tuh, Bu. pecahin esnya menang, Bu. Lah, kan lagi nggak bisa puasa, sekarang masuk hari tasyrik. Iya. Terus? Mas Ali, tasrik. Iya, nggak boleh puasa sampai hari Jumat nanti ya. Yang masih mau potong kambing, potong sapi, silahkan. Biasanya makin lama makin diobral. Sampai hari Jumat biasanya makin diobral tuh harga kambing sama sapi. Ada tantangan untuk kamu juga di bawah. Yes, jadi hari ini agenda belajar kita pertama tadi udah pembukaan, udah ada ice breaking, ada paragraf, dari mana asalnya, siapa teman-temannya, kita analisis sama ada tantangan nanti buat teman-teman. Yap, kita akan mulai ice breaking dulu. Pertanyaan, coba mau bikin pertanyaan. Apa ice breaking sih, Bu? Weh. Aja tulisannya ice breaking. Tadi menanam Pak Didi. Oke ya, siap ya, kita akan mulai ice breaking-nya. Kedengeran nggak musiknya? Kedengeran, Bu. Dan Bu Tiwi uji coba. Jadi, kenapa? Kenapa, Mas? berisik, Bu, musiknya. Oh, berisik musik. Biar kalian yang lagi ngantuk, itu melek, sengaja Bu Tiwi kasih musik. Oke, instruksinya adalah silahkan teman-teman tebak kata dan lengkapi kalimat di bawah ini. Jadi tebak dulu itu tuh kata apa, terus lengkapi kalimatnya. Contoh ya, yang pertama. Tidak. Contoh yang pertama nih, ada 4, kalau nggak salah ada 4 tantangan. Yang pertama, tebak. Ini adalah gambar dari mewakili kata apa? Apa ini? Harimau pagi. Harimau pagi, satu kata aja lah. Apa ini harimau? Harimau. Oke, coba lengkapi kalimat di bawah ini. Titik-titik meninggalkan belang. Apa? Harimau meninggalkan belang. Yeay, Bu Tiwi harusnya Bu Tiwi ketinggalan nih. Aturan titik-titik mati meninggalkan belang. Jadi harimau meninggalkan belang doang. Yeay, betul. Bisa ya? Yeay, bisa ya? Jadi lihat itu gambar gajah. itu tebak apa? Tebak gambarnya apa? Gambar itu akan berkaitan sama titik-titiknya. Oke? Jawabannya adalah betul, harimau. Oke ya. Oke. Yang kedua, silakan tebak. Ini adalah gambar apa? Bukan gambar apa. Ini dulu. Ibu pergi ke titik-titik. Lihat ya gambarnya ya. Pasar. Siapa bilang? Belum tentu. Oh, belum. Laundry. Belum ada ininya. Belum ada gambarnya. Ayo. Pasar. Ibu pergi berbelanja. Bukan berbelanja. Ibu pergi ke toko sayur. Oke, ada toko sayur, ada ke pasar.
Tukang sayur, Bu. Ibu pergi. Warnet. Ibu pergi ke pabrik sayur. Ibu pergi ke pertanian sayur. Oke. Gambar lengkapnya adalah ini. Berarti ibu pergi ke Pasar. iya, betul. Gampang ya? Masih gampang. Oke, Bu. Iya, bukan tukang sayur ya. Tukang sayur kan di gerobak biasanya. Ini kan pasar lokasinya. Oke. Yang ketiga, silahkan tebak. Konita melihat titik-titik bersama titik-titik. Oke. Konita melihat orang bersama teman. Oh, gambarnya adalah Tara. Apa ini? Titik-titik pertama. Konita melihat pantai bersama keluarga. Pantai belum. Sama keluarganya. Ini belum. Melihat dulu pertama gambar titik-titik ini pertama. Melihat apa? Pantai. Melihat sunset. Ada sunset, ada laut, apa lagi? Apa lagi? Pantai, sunset, laut, ada lagi? Langit. Langit. Emang ini bukan sunrise ya? Tahu dari mana ini sunset? Mana sunrise itu? Sunset, Bu, itu dicampur sunset. matahari ya? Tahu dari mana ini sunset? Iya, tahu dari mana tapi ini sunset. Ini nggak kelihatan. Itu sunlight, Bu. Itu sunlight. Sunlight. Itu sunlight. Kadang-kadang sunsilk. Oke. Oke, Konita melihat tadi ya pilihannya ada sunset, ada langit, ada laut. Terus bersama melihat Sampo bersama keluarga. Keluarga. Oke, kita lihat. Ini adalah gambar Bersama. Apa ya? Sabun, Bu. sunset atau pantai. Terus bersama keluarganya betul ya, bersama keluarganya betul. Yang benar adalah Konita melihat sunset bersama keluarganya. Oke. Gambar itu, Bu. Coba Bu Tiwi kasih gambar makam, Bu, biar kelihatan. Oh, Bu Tiwi kasih gambar makam. Jangannya serem-serem. Oke, terakhir. Nih ya, tadi gampang. Yang paling pertama nebak gambarnya utuh, harimaunya utuh. Terus yang kedua ke pasarnya udah mulai dipotong. Yang ketiga udah mulai bertahap, ada 2 titik-titiknya. Yang terakhir, gambar terakhir adalah Cuma setitik. titiknya jangan-jangan semuanya isinya. Oke, tebak dulu. Ini kira-kira gambar apa ya? Gambar apa? Masjid. Apa yang berarti? Apa? Berarti apa? Kata apa kira-kira yang mewakili itu? Kata apa yang kira-kira mewakili gambar itu? Domba, masjid. Ada kata lain? Potong domba di masjid. Kata. Kurban. Oke, ada lagi? Domba, masjid, kurban. Pak Didi kurban. Pak Didi potong sapi di masjid. Oke, gambarnya ya, gambar pertama tadi ya. Ingetin tuh ada masjid, domba, sama kurban. Kalau potong domba di masjid itu kalimat, bukan kata. Kita kan tebak kata. Gambar kedua. Apa ini? Haji. Apa sih itu? Bukan. Kambing. Bukan apa? Masa ini kambing, Mas. Itu kan orang. Orang itu orang. Iya, orang ngapain? Tamasya. Iya, apa sih ini? Kira-kira. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Musafir. Ketutupan nih. Musafir. Oh, ketutupan. Iya, nanti gimana dong? Ya, udah kelihatan dah. Ya udahlah, tebak tuh. Apa tuh gambar yang ketiga? Nggak tahu, Bu. Saya tuh nggak tahu jawabannya, Bu. Kubus. Ka'bah. Oke, Ka'bah. Apa coba kira-kira kalimatnya apa kira-kira yang berhubungan sama ini? Ketiga gambar ini kira-kira Putri menulis kalimatnya apa? Ada orang potong sapi di Ka'bah. Ada orang potong sapi di Ka'bah. Ada orang potong Oke, ini dia. Hari raya titik-titik identik dengan melakukan titik-titik di titik-titik. Ayo, berarti apa? Hari raya
Hari Raya Kurban. Hari Raya Idul Kurban. Kurban. Dengan melakukan haji di Mekah. Oh itu Ya itu. benar. Kia Mariam, coba Kia Mariam. Hari raya. Hitam. Iya hitam, hari raya apa Em? Ini nih. Em tadi ada suara kamu. Apa Ki Atso atau suara Nanda tadi ya? Nanda ya? Bohong. Tadi suaranya kalau nggak suaranya Kia, suaranya Nanda deh. Woi, cepetan Suara jawab. cewek tadi, Tadi suara bukan cewek. suara saya. Iya beda-beda. Suaranya tadi suara cewek. Ayo tadi yang suara cewek tadi betul tuh. Hari raya apa yuk? Nanda. Tadi Nanda ya? Kurban, Bu. Kurban. Coba kau coba ngomong hari raya. Idul Adha. Oke, betul hari raya. Hari raya apa Nanda? Idul Adha. Identik dengan melakukan haji di Mekah. Ye, betul nih ya. Hari raya Idul Adha, bukan kurban ya, identik dengan melakukan ibadah haji di Mekah. Ye, mantap. Pocong Ibra, astagfirullahaladzim. Ibra ini orang lagi jalan ke tempat di Mekah. Ini kayaknya di bukit mau naik ke Gua Sur deh. Kan dia bentuknya ke bukit gitu. Kirain tuh kayak dia Palanya diusir. ketutupan, Bu. Palanya ketutupan sama ini ya, si Windows ini ya. Oke, jadi kan kalian apakah kau berhasil menjawab semua tebakan di atas? Sampai ada suaranya dong. Iya dong. Gitu Ah, Bang. ini palsu. Ini namanya senyuman palsu. Palsu, semuanya palsu. Semuanya palsu. Gak sakit tapi kok nusuk. Ya ini kenapa sih? Kok item-item ya? Ditonjok aja, Bu. Coba Bu dibanting itunya. Oke, Masya Allah. Masya Allah ya guys. Sekarang setelah menebak semua kalimatnya, kita akan masuk ke materi pertama. Tapi nanti dulu deh, ini tuh berkaitan sama bahasa Indonesia loh. Coba deh. Coba kalian bisa nggak? Ini. Dari yang pertama, kalian udah belajar belum yang namanya subjek, predikat, objek, Saya sama izin ke keterangan? toilet, Bu. Silakan Al. Bu, saya izin ke toilet. Sudah belajar belum sebelumnya? Subjek. Udah. Coba hari raya Idul Adha identik dengan melakukan ibadah haji di Mekah. Mana yang jadi subjek? Mana yang jadi subjek? Atau ini dulu deh. Nih deh, harimau mati meninggalkan belang deh. Mana yang jadi subjek? Harimau. Pintar. Meninggalkan itu posisinya sebagai Predikat. predikat. Predikat itu apa sih? Apa sih subjek sama predikat itu sih? Subjek itu siapanya? Subjek itu orangnya, Benda. atau bendanya, atau hewannya, atau si pelaku, ya tokoh utama. Tuh, subjek. Kalau predikat, Sama antagonis. kalau predikat itu adalah kata keterangan, keterangan, bukan kata keterangan, kata kerja atau kata sifat. Misalkan elang anak yang pintar. Nah, elang itu subjek. Anak yang pintar itu predikat, karena pintar itu ya tar dulu, pintar itu kata sifat. Misalkan lagi, Al-Sauki rajin membantu bunda. Nah, Al-Sauki rajin membantu bunda. Al-Sauki itu sebagai Subjek. Rajin sebagai predikat. Membantu bunda sebagai perilaku.
objek ya, atau membantu itu sebenarnya juga membantu itu sebagai predikat juga bisa sih, karena bisa jadi cuma gini katanya, kalimatnya cuma gini, Al-Sauki membantu Bunda, itu udah sekalimat yang lengkap gitu, udah ada subjeknya, predikatnya, ada objeknya. Objek itu siapa? Objek itu bisa dibilang korban, objek itu bisa dibilang tujuan, tergantung dari si objeknya sebagai apa, pelaku. Kalau pelaku si subjek gitu ya. Nah, coba sekarang Ibu pergi ke pasar. Ini pola kalimatnya apa? Pola kalimatnya apa? Ibu pergi ke pasar. Ibunya sebagai Subjek. Subjek, pinter. Pergi sebagai predikat. Ke pasar itu objek bukan? Ke pasar itu objek bukan? Iya, Bu. Ke pasar. Pasar itu nama apa? Pasar, sekolah, tempat. Tempat, nama tempat, pinter, Saci, good. Tempat berarti pasar, sekolah, misalkan atau rumah sakit, Bandung, mana lagi? Bogor, segala macam itu adalah tempat, keterangannya keterangan tempat ya. Jadi ini pola kalimatnya adalah subjek, predikat, sama keterangan tempat. Lanjut, kalimat selanjutnya. Bu, kenapa kita belajar ini? Kita berkaitan teman-teman sama belajar tentang paragraf nanti ya. Ayo, Konita melihat sunset bersama keluarga. Pola kalimatnya apa? Konita sebagai subjek, pinter. Ini Buti bisa coret-coret ya di sini. Ini sebagai subjek dari tadi dong, Bu. Terus melihat sunset. Melihat aja, melihat. Ini predikat ya. Melihat kan kata kerja. Sunset. Sunset di sini objek. Objek. Bersama keluarga ini adalah keterangan pinter ya. Oke, ini pola kalimatnya. Terakhir yang nomor 9 yang kalimat selanjutnya adalah nggak mau. Tadi dulu. Yang ini coba pola kalimatnya apa? Hari Raya Idul Adha itu apa? Hari Raya Idul Adha-nya sebagai subjek, identik dengan melakukan itu sebagai predikat. Nah, predikatnya nggak cuma satu kata nih teman-teman, tapi predikatnya bisa dengan melengkapi kalimatnya gitu. Biasanya kan cuma hari raya identik itu doang. Kalau begitu doang, identik doang, nggak ngerti orangnya. Hari raya Idul Adha identik ibadah haji di Mekah. Apaan identik apa? Maka ditambahin identik dengan melakukan, itu jadinya predikat. Ibadah haji sebagai objek, di Mekah sebagai yes, pintar. Nih ya, ini adalah contoh kalimat yang sempurna. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangan apanya ada. Gitu. Oke, sampai di sini untuk masalah si kalimat. Bisa ya? Tahu nggak kenapa Bu Tiwi ajarin ini? Karena kalian itu paling bingung, kalau Bu Tiwi perhatiin ya, kalian tuh paling bingung bikin kalimat, atau disuruh bikin paragraf, kalian bingung, ya nggak sih? Bu Tiwi tahu dari mana? Bu Tiwi kan baca itu, tugas teman-teman waktu disuruh nulis. Itu tuh, disuruh nulis tiap hari temanya, misalkan temanya tentang air, terus temanya tentang apa lagi waktu itu?
cerita apa kayak gitu kan. Itu kalian bisa lihat cara kalian bikin kalimatnya, kalian sepertinya kurang terlatih, jadinya kalian masih bingung. Gitu. Kita pelan-pelan belajar, it's okay. Nah, sampai sini jelas? Jelas atau bingung? Ini udah ada 24 orang, berarti sudah ada yang masuk baru. Ini siapa? Woi, Jaka Jaki, Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Masih pusing nggak? Udah enggak. Udah enggak? Alhamdulillah. Woi, sama Tasta udah masuk. Tasta, Assalamualaikum. Tasta. Yang belum ada tinggal Malik nih. Tadi kelompoknya Bu Wilda, Malik masuk nggak? Masuk kok. Masuk. Sekarang belum ada dia. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba Bu Tiwi mau minta tolong sama Kia. Kia. Iya, Bu. Kia, tolong dong bantuin Bu Tiwi. Kia, tolong baca arti dari surat Al-Kahfi ini, Kia. Dari mana, Bu? Dari atas, dari katakanlah. Kelihatan kan? Katakanlah. Wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, tunggu, habislah lautan untuk sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Masya Allah. Terima kasih, Kia. Jadi, di surat Al-Kahfi ayat 109 ditulis, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya langit lagi lautan menjadi tinta buat menulis, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sungguh habislah lautan itu. Jadi tintanya udah habis duluan tuh, sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Misalkan ada 2 laut nih, atau misalkan samudra deh. Coba, ada yang tahu nggak? Samudra baru sudah ditemukan. Samudra apa itu? Atlantik. Bukan. Antartik. Bukan. Ya. Atlantik. Bukan. Supernova. Supernova. Nah, kalian nggak nonton TV nih, orang lagi rame juga. Samudra Selatan. Iya betul, Anda tuh Samudra Selatan. Samudra Selatan itu dia memutari apa namanya? Bukan benua, apa itu namanya? Artik. Ya kan kalau Antartika. bukan kayaknya Artik sih. Yang Bu Tiwi lihat ini Antartika, Bu. Bukan Saya Artik ya? lihat kemarin di apa namanya berita juga nih di komputer aku bisa ngedownload berita. Oh ya udah, di Antartika itu kan dia mengitari si Antartika itu, jadi ada benua selatan. Mau misalkan nih, mau samudra selatan, atau ngomong-ngomong samudra selatan itu luasnya 7 kali luas Indonesia ya, jadi lebih luas dari Indonesia. Mau samudra selatan ditambah dengan samudra Hindia misalkan, atau samudra Pasifik ditambah buat nulis kalimatnya Allah, itu bakalan habis, bakalan nggak cukup, karena kalimat Allah itu begitu banyaknya. Paham nggak? Panjang sekali. Nah, kita sekarang belajar Sepanjang 100 hasta, Bu. Sekarang kita sedang belajar membuat kalimat, teman-teman kita belajar tentang paragraf. Maka dari itu, kita itu nggak bisa habis-habis nulisnya, karena kita nulis siapa? Kita nulis dari ide-ide yang Allah kasih, gitu. Kita nggak bakalan kehabisan ide sebenarnya, karena ibaratnya tinta di laut aja jadi tinta itu nggak bakalan bisa selesai nulis kita, kayak gitu. Oke, jadi kenapa, Bu?
kali warna hitam itu karena tinta Bu buat nulis. Iya, bukan juga. Jadi misalkan nih teman-teman yang misalkan, Bu aku tuh bingung tau Bu mau nulis apa, apalagi bahasa Indonesia kan susah Bu. Bahasa Indonesia itu banyak banget Bu bacaannya Bu. Tahu gak gara-gara apa? Gara-gara penulisnya no otaknya no aduh astagfirullah ya Allah. Bukan otaknya Timur, mana astagfirullah. samudra selatan, samudra kelima yang ada di dunia. Bentar. Ya, nanti dulu bacanya ya, Lang. Jadi, kenapa bahasa Indonesia itu kalimatnya panjang-panjang, paragrafnya juga lebar-lebar gitu ya? Karena tadi teman-teman kita nggak bakalan bisa untuk nulis kalimatnya Allah gitu. Karena kalimat Allah mau ditulis sepanjang apapun ya tetap aja bakalan ditulis terus semuanya sama orang-orang yang punya yang punya kemampuan atau yang diberikan hidayah sama Allah buat nulis itu gitu. Jadi teman-teman nih ngomong apaan dah? Ya Allah. Aku. Jadi nih intinya adalah buat teman-teman yang bingung, yang mentok, yang nggak tahu mau nulis apa kalau dalam bahasa Indonesia, coba minta maaf dulu sama Allah, minta ampun supaya dikasih hidayah buat nulis. Itu intinya. Ngerti gak? Enggak. Ya udah sambil jalan. Ya udah sambil jalan kalau nggak ngerti. Oke, sekarang intinya adalah kita akan belajar apa itu paragraf. Apa ayo dari paragraf yang teman-teman tahu dari kelas 4? Dari kelas 5, paragraf itu apa? Paragraf itu siapanya kalimat atau siapanya kata. Kalimat. Bagian awalnya kalimat. Kalimat oke. Ya, betul. Paragraf adalah kalimat yang panjang. Yang diakhiri oleh titik. Ya, oke, mantap. Pinter tuh kan, Al bisa. No. Al Soki terlanjur Soki. Oke, jadi itu suara ketikan apa itu? Jadi, paragraf itu adalah kalimat yang saling berkaitan satu sama lain atau kalimat yang panjang dan membentuk satu gagasan atau satu cerita. Itu paragraf. Ya, yang kalian udah pasti udah pada tahu dah paragraf itu yang kayak gimana, yang panjang-panjang, yang gabungan dari kalimat-kalimat itu paragraf. Contohnya seperti ini nih. Coba Bu Tiwi mau minta tolong bacain paragraf. Ini ya, coba tebak dulu. Ada berapa paragraf dari di samping? 3. Pintar. Coba Bu Tiwi mau tolong minta tolong sama KM. Tolong baca paragraf pertama KM. UM. KM. Ada di situ toh. Mana dia? KM. Ya. Ya, tolong bacain paragraf pertama. Yang sekolahku. Iya, kan paragraf pertama. Sekolahku sangat indah, rapi, dan bersih. Nggak ada dannya. Rapi, bersih, dan sangat nyaman. Aku sangat suka dengan sekolahku ini. Guru-guru di sini sangat baik dan ramah. Makasih. Paragraf 2, tolong Isnan baca, Nan. Yunan, baca. Mana nih? Isnan? Yang mananya? Paragraf kedua yang mana ya dari contoh ini? Teman-teman. Betul. Teman-teman di sini sangat baik, asik, dan lucu. Aku sangat betah sekali di sekolah ini. Sekolah yang sangat terawat dan membuat aku nyaman belajar. Mana yangnya? Sekolahnya. Sekolahnya. Teman-teman di sini sangat baik, asik, dan lucu. Aku sangat betah sekali di sekolah ini. Sekolahnya sangat terawat dan membuat aku nyaman belajar.
Oke, thank you, Nan. Terakhir, paragraf yang ketiga, Bu Tiwi minta tolong sama Tasa. Tasa, kedengeran suara Bu Tiwi? Kedengaran, Bu. Ya, Tasa tolong baca paragraf yang paling bawah nih, Tasa. Yang ketiga. Oke. Cara guru mengajar di sekolah ini sangatlah sabar, menuntut kami sampai lulus dari sekolah ini. Kepala sekolahnya juga sangat peduli dengan lingkungan sekolah kami. Oke, good. Terima kasih teman-teman yang sudah membacakan. Jadi di sini ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama, sekolahku. Tadi, paragraf keduanya bercerita tentang paragraf pertama bercerita tentang apa coba? Sekolahku sangat indah, rapi, bersih, dan sangat nyaman. Berarti tentang apanya sekolah? Tentang apanya sekolah? Paragraf pertama. Tentang sekolahnya, Bu. Apanya? Tentang sekolahnya, Bu. Iya, apanya sekolah? Lingkungan. Iya, lingkungannya. Kan sekolahku indah, rapi, bersih, dan nyaman. Kan lingkungan sekolah berarti. Ya, terus ngomongin gurunya juga, walaupun nanti di bawah juga ada ngomongin guru lagi. Oke, yang pertama tentang lingkungan sekolah. Paragraf kedua berbicara tentang apa? Teman-teman. Iya, betul. Teman-temannya sangat baik, asik, sama lucu gitu ya. Oke, good, Nanda. Paragraf ketiga tentang guru dan kepala sekolah. ya, guru dan kepala sekolahnya. Nah, tadi tuh yang teman-teman Bu Tiwi tanya, jadi paragraf 1 ceritanya tentang apa teman-teman? Oh, paragraf kedua tentang apa? Paragraf ketiga tentang apa? Itu nanti namanya adalah ide pokok. Tuh teman-teman udah bisa tuh bikin cari ide pokoknya. Ya, itu kan nanti ceritanya tentang ide pokoknya tuh. Gitu. Tahu nggak sih ide pokok itu apa? Apa ide pokok? Yang tadi kalian yang tadi kalian ngomongin itu ide pokok. Ya, jadi ide pokok itu nanti kita akan bahas apa sih ide pokok. Nah, selanjutnya, asal paragraf itu dari mana? Dari 2 nih, asal paragraf. Kata sama kalimat. Yang mana sih kata, yang mana kalimat? Coba Bu Tiwi mau tanya dulu, kata itu yang mana sih? Siapa ya? Hamzah? Hamzah? Ada Hamzah? Ada dong? Ya, Bu. Hamzah, coba kata itu yang mana dari paragraf ini, Hamzah? Yang mana itu kata? Coba sebutin satu kata dari paragraf ini, yang mana aja. Bebas. Yuk. Yang mana, Zah? Coba tolong dibantu sama Ibra. Ibra, coba sebutin dulu satu kata dari paragraf ini, Ibra. Tes. Ibra ada di situ. Bu. Ya, satu kata dari paragraf ini mana aja. Nanti Hamzah cari lagi ya. Hamzah cari yang lain. Yo, dari paragraf ini satu katanya apa? Yang mana aja? Bau paragraf atas atau paragraf paling bawah boleh. Teman-teman, Bu. Tuh, teman-teman. Oke. Teman-teman itu contoh satu kata. Coba Hamzah kata yang lain. Apa? Ini kata ya. Apa Hamzah coba? Apa Zah? Guru-guru. Guru-guru, oke good, pintar. Coba lagi. Arsya, coba satu kata. Dari paragraf ini apa?
Masih banyak banget. Semuanya kata ini Solihah. Kalau sekolah, Bu. Boleh dong, boleh. Sekolah itu kata. Semuanya kata ini semuanya. Terus Bu Tiwi mau lagi siapa ya? Zaka. Coba kata mana? Kata mana? Coba kata apa lagi yang ada di dalam paragraf ini? Nyaman. Nyaman. Oke, good. Nyaman ini kata. Coba Zaki sekalian, mana? Mana Zaki katanya yang ada di dalam paragraf ini? Baik. Apa? Baik. Mana baik? Oh iya baik nih dia. Itu iya baik nggak kelihatan. Oke baik. Lagi ya, satu lagi ya. Coba paling bawah ya, paragraf ketiga belum ada yang nyentuh nih. Ini siapa ganti-ganti nama. Coba Una, kata nak, yang paling bawah nak. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolah ini kata. Jadi paragraf itu awalnya dari kata nih, udah teman-teman sebutin, ada sekolah, ada nyaman, guru-guru, teman-teman, baik, kepala sekolah, itu kata. Yang lain kata juga bukan? Aku sangat betah sekali, itu kata bukan? Kata. Oke, Mas Ai, coba sekarang kalimat yang mana, Mas? Coba sebutin satu kalimat, Mas. Kalimat yang mana aja bebas. Berarti akan kasih warna biru untuk kalimat lingkarannya. Nih, ini kan kata ya, ini kata, semuanya ini kata semua. Ini kata, semuanya kata dari atas, dari sekolah sampai kami itu tuh kata semua. Sekarang mana kalimat? Coba Mas Ai, kalimatnya tuh yang mana sih kalimat sih? Yang ciri-cirinya adalah dia ditandai sama titik. Mana kalimatnya? Saya, Bu. Boleh, Ibra, boleh bantuin Gifari. Boleh. Yang mana kalimatnya, Ibra? Yang sekolahku sangatlah indah, Bu. Terus, masih ada koma itu, belum titik. Sekolahku sangatlah indah. Bersih dan sangat nyaman. Oke, betul. Nih ya, ini adalah contoh kalimat. Nih, sama titik sampai sini ditandain. Dari sekolah sampai nyaman, ini adalah kalimat. Pinter. Coba di paragraf kedua, kalimatnya mana, Gifari? Udah dibantuin sama Ibra tuh di paragraf pertama. Tandanya adalah titik, diakhiri sama titik. Coba Mas Ai di paragraf kedua, kalimat mana ya? Teman-teman di sini sangat baik, asik dan lucu. Itu bukan? Oke, iya betul, pinter. Ini adalah kalimat di paragraf kedua. Nih kalimat, nih buat ditandain biru. Coba lagi, satu lagi di paragraf ketiga. Iki, paragraf ketiga, Ki, kalimatnya yang mana, Ki? Cara guru mengajar di sekolah ini sangatlah sabar. Pinter. Oke, ini adalah kalimat di paragraf ketiga. Coba, kalimat kan tadi Bu Tiwi bilang diakhirinya sama titik. Kalau di paragraf pertama ada berapa kalimat ya? Ada berapa kalimat, Lang? Di paragraf pertama. Kalimat itu dia ditandai.
Ditandai sama titik. Berarti ada berapa titiknya? Titiknya ada 2, Bu, 2. Oh, 2. Nih, lihat. Ini ada 1 titik. Terus 5 ada... titik, Bu. Oh, 5 5 titik. titik. Jangan dihitung. Di paragraf pertama ada berapa titiknya? 5. Dari mana? 3, pinter. 3 titik ya. Coba, Naira, di Oh, itu paragraf... dan ya, yang indah, rapi, bersih. Iya. Dan ya? Naira, di paragraf kedua ada berapa kalimat, Nay? Iya. Naira, suara Bu Tiwi masih putus-putus nggak di Naira? Ada 3, Bu, juga titiknya, Bu. Ya, pintar lah, ada 3. Coba Bu Tiwi mau tes, Nay. Nay, kedengeran suara Bu Tiwi, Nay? Naira. Naira. Nggak masuk ya suara Bu Tiwi di Naira ya? Oke. Ci, Saci di paragraf ketiga ada berapa kalimatnya, Ci? 3, Bu. Pinter. Ada 3 juga ya, karena kan ada titiknya ada 3. Nah, teman-teman, jadi dalam paragraf itu, kenapa sih paragraf itu bisa terbentuk panjang? Karena paragraf ini terdiri dari banyak kata dan beberapa kalimat, teman-teman. Kata itu 1. Ya, sekolah, aku, terus misalkan baik, dan itu tuh kalimat tuh kalimat kata itu satu-satu. Ya, guru itu sebenarnya kalau ada tanda sambungnya begini itu 1 kata. Tapi kalau misalkan nggak ada tanda sambungnya itu berarti 2 kata harusnya. Di sini, terus terawat, sangat itu kata semuanya. Jadi panjang karena gabungan dari kata-kata. Paham sampai sini? Kata kalimat paham. Paham? Paham, oke. Sedangkan kalimat itu adalah gabungan dari kata-kata. Nih yang tadi Givari sebutin, teman-teman di sini sangat baik, asik, dan lucu. Itu kan kalimat, ada titiknya. Itu gabungan dari kata-kata. Kata-katanya apa? Ada teman-teman, ada di sini, sangat, baik, asik, dan lucu. Itu termasuk ke dalam kata. Ya, sampai titik akhirnya ditandai terakhir titik itu jadi suatu kalimat. Oke? Ya, jadi kalau paragraf itu apa? Paragraf itu gabungan dari kalimat-kalimat. Nih ada kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga. Itu dia asal mulanya si paragraf ada. Paham? Paham? Bingung nggak? Bingung nggak? Paham, Bu, paham. Berarti, Bu, paragraf itu sebagai anak, kata sama kalimat itu sebagai orang tuanya dong. Paragraf itu sebagai anak, kalimat itu orang tuanya. Kalau kata siapanya dong? Nah, kan saya bilang tadi kata Bapaknya. kalimatnya orang Bapaknya. Nih, contohnya gini. Kalau mau dijadiin apa itu namanya? Kalau mau dijadiin kalau ada kalimat. Ya, oke. Nih ya, kalau mau ada paragraf. Kalau mau ada paragraf berarti kata, misalkan kata itu adalah ibunya. Kalimat itu bapaknya. Gabungan dari kata, jangan kalimat itu adalah bapaknya, bukan. Kata itu adalah anaknya. Ya, kalimat itu bapak sama ibunya. Sedangkan paragraf itu yang banyak itu adalah nenek sama kakeknya. Si bungsu. Ya, jadi bukan si paragraf itu bukan anak dari kata sama kalimat, bukan. Kalau misalkan mau diumpamakan gitu. Ya, paragraf kan bayangin pengalaman coba. Pengalamannya kakek nenek kita lebih banyak kan? Nah, cocok buat paragraf. Banyak banget. Kalau kita misalkan kalau kalian kan kalian pengalaman sedikit-sedikit tuh. Nah, itulah dari kata. Gitu. Kalau kalimat itu pengalamannya ayah bundanya teman-teman gitu.
Berarti Ya. nama bapak saya Kalimat, nama bapak saya Kali, nama ibu saya Mat. Nama aku Kak, nama adik aku Tak. Ya, bisa. Oke, paham sampai di sini caranya si paragraf itu bisa ada dan bisa panjang? Ya. Apa ya? Ini sebenarnya enaknya kita habis belajar dari sini, kita praktek dulu nih, bikin kata, bikin kalimat, bikin siapa itu namanya, bikin tiap hari bikin paragraf. Tapi kan ibaratnya kalian biasanya kan udah tahu lah. Kalau coba di buku behavior teman-teman, misalkan pembiasaan pertama itu termasuk kata, kalimat atau paragraf. Kalimat. Pinter. Kalau di buku behavior teman-teman, gabungan dari pembiasaan 1, 2, 3, 4, 5 itu digabung, itu ngebentuk apa? Paragraf. Pinter. Bisa ya sampai situ ya? Insya Allah. Jadi kalau misalkan ada ulangan, Bu Tiwi minta teman-teman misalkan buatlah paragraf dengan minimal 5 kalimat. Berarti nggak bingung lagi. Berarti tandanya ada 5 kalimat, 5 titik tuh. Bapak mamaku bernama Kali dan Mat. Ya, jadi nggak bingung ya si mana asal mulanya ini ya. Oh, nggak bingung lagi, Bu. Nih, ini udah kelas 6, Bu Tiwi kasih tahu yang dasarnya biar kalian nanti ngerti cara jawab dia apa namanya? Latihan soal. Biar nggak bingung, kenapa sih Bu panjang banget bahasa Indonesia, tuh nggak suka sama bahasa Indonesia. Nah ini asal mulanya, ingat aja bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris itu adalah kalimatnya Allah yang tersebar di muka bumi teman-teman. Jadi luas, makanya kalau banyak kalian lagi belajar kalimat Allah. Ya. Lanjut. Alhamdulillah ada yang bersin. Ini Bu Tiwi save dulu dah. Udah di save, Bu Tiwi clear dulu. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang siapa teman-temannya si paragraf. Oh, ini masih ada ternyata. Nah, teman-temannya paragraf ini nih yang banyak banget di soal-soal ujian teman-teman nantinya. Carilah kalimat utama dari paragraf di samping. Carilah ide pokok, carilah kesimpulan, kayak gitu-gitu. Banyak banget nih, ini adalah teman-temannya si paragraf ya. Kalimat utama itu apa? Gantian yang ngomong, tadi yang belum dengeran suaranya siapa ya? Irdina, tolong bacain dong kalimat utama itu apa, Din? Kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Biasanya ada di awal atau di akhir paragraf, tergantung jenis paragrafnya. Pintar. Thank you, Din. Itu kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir paragraf. Nanti Bu Tiwi akan kasih tahu, karena ini berkaitan sama soal-soal yang akan teman-teman baca atau teman-teman kerjakan nantinya. Ya, intinya adalah kalimat utama itu ada di awal atau ada di akhir. Itu. Tolong baca yang ide pokok. Ranu, tolong baca yang ide pokok, Ranu. Ya, Bu. Ide awal dari cerita atau karangan penulis yang dituangkan dalam kata-kata kunci di dalam satu kalimat utama. Pintar, thank you Ran. Jadi kalimat utama sama ide pokok ini tuh nyambung, saudaraan. Dia temennya paragraf kan, nah ibaratnya mereka berdua nih saudara, kayak Zaka sama Zaki, nggak bisa dipisahin. Ya, kalimat utama sama ide pokok itu ibaratnya kayak saudara kembar yang nggak bisa dipisahin, selalu ada di dalam satu itu. Oke? Biasanya ide pokok itu adanya di kalimat utama. Jadi kalau kalimat utamanya udah ketemu nih, itu ada ide pokoknya di situ. Atau bisa juga ide pokok itu adalah kesimpulan dari si kalimat utama. Tadi teman-teman udah ngomong tuh ya, oh teman-teman ini paragraf yang ini ceritanya tentang apa sih? Tentang lingkungan sekolah, Bu, yang tadi tuh. Yang paragraf kedua tentang apa sih? Tentang teman-temannya, Bu, di sekolah. Oke, paragraf ketiga tentang apa sih? Tentang gurunya, Bu, caranya ngajar sama kepala sekolah.
gitu ya. Itu adalah ide pokok kesimpulan dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga. Itu ide pokok. Ya, kalau kalimat utama pasti ada di awal atau di akhir, pilih salah satu aja. Kalau ide pokok itu kesimpulan dari si kalimat utama paling atas tentang apa, itu dia ceritanya. Yang tadi teman-teman udah nemuin. Tanpa sengaja, tanpa mungkin teman-teman nggak ngeh sebelumnya kalau itu adalah ide pokok. Itu ya. Oke, kalau kesimpulan, tolong bacain siapa ya yang belum dengar suaranya. Ahem ini siapa? Andaru ya? Ada Andaru. Ahem ini siapa ya? Ahem. Kalista aja deh. Kalista bisa dengar suara Bu Tiwi, Kal? Kalau kamu tidak bisa, Bu. Ya, Kalista tolong baca kesimpulan, Kal. Kamu bacanya langsung. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang mengandung makna dari paragraf secara keseluruhan. Oke, jadi thank you, Kal. Jadi kalau si kalimat utama sama ide pokok itu ada di setiap paragraf. Paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 ada. Sedangkan kalau si kesimpulan itu adalah gabungan dari semua paragraf. Oh, ternyata cerita yang tadi tuh kesimpulannya tentang sekolahku misalkan, tentang keadaan tentang sekolah yang menyenangkan, tentang sekolahku yang menyenangkan, misalkan kesimpulannya kayak gitu. Ya, jadi secara keseluruhan semuanya ceritanya tentang apa sih? Nah, itu adalah kesimpulan. Bukan di satu-satu paragraf. Kalau satu-satu paragraf namanya ide pokok. Tapi kalau kesimpulan itu secara menyeluruh. Lingkaran. Nih ibaratnya teman-teman makan pizza. Ada 8 potong. Ya, itu ibaratnya paragraf. Tapi kalau kesimpulan, satu whole pizza, satu lingkaran pizza, itu kesimpulan. Paham teman-temannya si paragraf? Ada apa aja isinya? Mas Ai ngantuk ya? Enggak, Bu. Ayo siapa yang ngantuk? Kita mau gerak-gerak dulu. Yuk, tepuk dulu ya. Biar gak ngantuk. Nyalain mic-nya semuanya. Bu Tiwi penasaran sama Naira, bisa kedengeran guys suara Bu Tiwi? Naira. Iya. Oh, alhamdulillah. Dari tadi kedengeran nggak suara Bu Tiwi? Kedengeran, cuman tadi udah agak lama sinyalnya kurang bagus. Oh gitu. Oke, alhamdulillah. Bu, ya. Saya sih gak ngantuk, Bu, cuman pegel aja dari tadi duduk doang, malah nanti sekolah sampai jam 12 lagi. Oh, pegel. Ya udah, jam 12 kurang sih, Al. Kan biasanya kita selesai setengah 12 ya, tapi sekarang telat ya. Lebih lama 15 menit lah selesainya. 14.00. 14.00. Enggak, hari ini belum ada PM hari ini. PM-nya minggu depan ya. Iya, PM-nya minggu depan. Oke, biar nggak pegel, teman-teman boleh berdiri dulu, terus gerak-gerakin dulu badannya biar nggak ngantuk. Nih, begini nih. Aduh, pegel. Ayo, silakan gerak-gerak dulu. Gerak-gerakin dulu aja ya, berdiri. Ayo Andaru, Saci, KM. Silakan gerak-gerakin dulu badannya. Kalau pegel silakan bergerak dulu KM. Daru, Ahem ini siapa ya? Nggak Bu Tiwi absen loh, Ahem itu KM ya? Bukan Ya, saya. KM. Dah, duduk lagi yo kalau udah. Aduh, pegel juga sama kok, kalian doang. Bu Tiwi tahu kok kalian pasti pegel. Apalagi dari pagi kan. Yo. Ya, ini ketinggalan. Lanjut. Nah, ini dia cara menentukan si saudara kembar tadi. Ibaratnya cara membedakan mana sih Zaka, mana sih Zaki gitu ya.
Kan tadi ibaratnya Bedain apa, Bu? kalimat utama sama ide pokok itu kan saudara kembar. Nah, ini dia cara bedainnya. Kalau kalimat utama biasanya itu di awal paragraf. Bisa di akhir paragraf, biasanya ditandai sama kalimat ini, sama kata ini. Yang penting jadi orang itu jangan ngaret, misalkan. Atau jadi anak-anak di kelas 6 adalah anak-anak yang soleh-solehah. Contoh. Atau oleh karena itu, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalimat utamanya itu. Tidak membuang sampah sembarangan itu kalimat utama. Atau dengan demikian, misalkan dengan demikian, peristiwa itu, dengan demikian, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi, misalkan. Itu ya, kalau ada di akhir. Biasanya ada kata-kata yang tadi tuh, yang penting, jadi, oleh karena itu, dengan demikian. Bu, kalau nggak ada kata-kata itu, biasanya gimana? Ada di atas biasanya, di kalimat utamanya ada di atas. Gitu. Ya, terus kalimat utama punya maksudnya jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Nanti kalian bisa lihat setelah ini. Sama kalimatnya lengkap, dapat berdiri sendiri, ada SPOK-nya. Gitu. Ini ceritanya Zaka. Ini adalah ciri-cirinya Zaka. Sedangkan ciri-cirinya Zaki gimana? Yang pertama, tentuin dulu Zaka tuh yang mana, ya dong? Kalau misalkan sudah kemarin 2, kalau udah ngenalin 1, yang pasti satunya udah dapet pastinya. Oh, yang ini Zaka. Ibaratnya Zaka, misalkan senyumnya ada lesung pipit gitu. Oh, ini Zaka. Berarti satunya yang rambutnya ada jambulnya itu Zaki. Misalkan kayak gitu. Ya. Jadi tentuin dulu nih kalimat utamanya. Terus yang kedua, tentuin dulu predikatnya dari kalimat utama tersebut. Yang ketiga, bikin kalimat ulang. Biasanya pakai kalimat sendiri. Gitu. Nah, kita langsung praktek. Ya, nih. Kita langsung praktek dari paragraf di samping. Mana sih kalimat utama sama ide pokoknya? Coba Bu Tiwi minta tolong yang baca adalah, siapa tadi yang belum baca ya? Siapa yang belum baca yang ngaku? Aurel, Bu Tiwi belum dengar suaranya. Iya Bu, kenapa? Ya Bu. Ya Ibu Aurel, coba tolong baca dari semenjak harga sampai titik paling bawah. Yuk Ibu Aurel. Sambil minum boleh ya teman-teman. Teman-teman mau sambil minum, di samping teman-teman ada minum susu, mau minum kopi, silakan. Sambil minum boleh, tapi yang pasti tak boleh sambil ngunyah. No. Impian saya tuh Bu di hari ini Bu tiduran doang. La haula wala quwata illa billah. Boleh sambil minum ya. Yuk Rel, tolong baca Rel. Semenjak harga bahan bakar minyak naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Harga bawang merah yang awalnya hanya 12.000 menjadi 18.000. Harga beras yang awalnya 8.000 menjadi 10.000. Harga telur yang awalnya 20.000 menjadi 25.000. Begitu pula dengan harga minyak goreng yang naik tajam, yaitu dari 13.000 menjadi 120.000. Mantap. Dah, ini ya. Ini adalah contoh paragraf. Oke. Coba, mana kalimat utamanya? Tadi ciri-cirinya adalah kalau nggak di atas, adanya di bawah. Berarti kalau di atas, kalimat pertama mana? Coba bareng-bareng jawab deh. Mana kalimat pertama atau kalimat 1 dari paragraf ini?
Apa, Dina? Dina? Tadi Dina jawab apa? Yang kalimat pertamanya mana yang paling pertama? Semenjak harga bahan bakar minyak naik, harga kebutuhan pokok pun ikut naik. Pinter, tuh kalimat pertama. Coba kalimat terakhir, Nanda. Yang mana kalimat terakhirnya, Nanda? Nanda, masih di sana? Ya. Ya, coba kalimat pertama, kalimat terakhirnya tolong bacain dah. Yang Kalimat paling bawah, yang di sini nih, kalimat paling bawahnya yang mana? yang dari 13.000 itu. Ini nih, begitu pula, begitu pula. Begitu pula. Begitu pula dengan harga minyak goreng yang naik tajam, yaitu dari 13.000 menjadi 120. Ya, coba kira-kira kalimat utamanya yang berbicara tentang keseluruhan ini paragraf yang kalimat pertama atau kalimat terakhir? Mana teman-teman? Kalimat utamanya kalimat yang paling pertama tadi yang dibaca Irdina atau kalimat terakhir yang dibaca sama Nanda? Mana Fardan kalimat utamanya, A? Yang semenjak harga bahan bakar. Yes. Kenapa, A? Kenapa? Karena dari itu semuanya bercerita. Bercerita tentang apa? BBM, dari BBM langsung ke belanjaan rumahan. Oke, berarti yang paling atas itu ngomonginnya kan harga bahan bakar minyaknya naik, kebutuhan pokok naik. Terus yang paling bawahnya ngejelasin harga-harga kebutuhan pokok ya, harga bahan-bahan belanjaan, barang belanjaan. Nah, berarti di sini kalimat utamanya benar tadi yang Fardan kasih tahu bahwa kalimat utamanya di atas, paling atas ya. Bawahnya itu adalah udah kalimat penjelas, maksudnya bukan kalimat utama lagi. Udah ngejelasin kenapa sih harga bahan pokok itu naik ya karena dijelasin di sini. Kenapa A? Angkat tangan A. Pencet, Bu. Oh, kirain kenapa. Ya, jadi kalimat utamanya udah ketemu nih. Kalimat utamanya paling atas, Bu Tiwi tandain warna oranye dah. Ini kalimat utama ya. Sekarang ide pokoknya dari kalimat utama. Coba mana predikatnya dari si kalimat utama? Semenjak harga BBM itu maksudnya ke subjek. Predikatnya yang mana berarti? Predikatnya nih, naik itu predikatnya. Kalau ini subjek, sampingnya predikat pasti. Ya, jadi ide pokoknya adalah tentang kenaikan harga BBM. Kan harga pokok pun ikut naik. Kenaikan harga BBM mempengaruhi, tambahan tuh, ada mempengaruhinya, mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok. Itu ide pokok dari sini. Oke, nih ya, Bu Tiwi tulis nih di sini. Paling atas ini adalah kalimat utama. Nih, kalimat utamanya udah ditulis, sedangkan ide pokoknya adalah kenaikan harga BBM. BBM itu bahan bakar minyak ya, mempengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok. Nah, ini adalah ide pokoknya. Nah, ide pokoknya nih. Nah, ini ide pokoknya. Ya,
Ini contoh yang pertama. Yuk kita lihat lagi, Bu Tiwi save dulu. Bu Tiwi save, kita masuk ke yang kedua. Biar kalian ngeh. Nih dia, coba mana kalimat utamanya dulu. Coba baca kalimat yang paling pertamanya dulu, Izzy. Masih ada di sana? Ada, Bu. Yes, Izzy, coba tolong bacain kalimat yang paling awal di paragraf ini, Izzy. Misi yang dilakukan oleh para astronot di luar angkasa memang selalu beresiko. Good. Oh iya, jangan kalimat pertama, baca sampai akhir dulu, Izzy, sampai habis. Terus bahkan pertaruhan terbesar mereka adalah nyawa. Pasalnya tidak sedikit orang-orang yang meninggal di luar angkasa saat sedang bertugas, apalagi jarak untuk berangkat dan pulang ke bumi jaraknya tidak dekat. Oke, berarti ceritanya lagi tentang apa sih? Tentang luar angkasa. Iya, betul. Tentang astronot ya, tentang astronot yang kerjaannya nggak gampang ya, bisa bertaruh nyawa. Oke, coba thank you Izzy. Ada UFO. Ya, coba tolong Aca. Masih ada di situ. Aca, coba tolong mana sih kalimat yang paling awal dari paragraf ini? Yang paling pertama. Yang mana? Misi yang dilakukan ya, itu betul. Iya betul, pintar sekali. Ya, coba tolong baca yang sampai titik ini, sampai titik berisiko. Misi yang dilakukan oleh para astronot di luar angkasa memang selalu beresiko. Good, thank you, Ca. Selanjutnya, Sachi, coba tolong baca yang paling akhir. Kalimatnya. Dari yang pasalah. Bukan, yang paling akhir yang mana, yo? Dari mana? Nih. Apalagi? Apalagi jarak? Apalagi jarak untuk berangkat dan pulang ke bumi jaraknya tidak dekat. Good, thank you, Ci. Coba kira-kira dari paragraf ini mana kalimat utamanya? Yang dibaca Arsya atau yang dibaca Sachi? Yang pertama atau yang akhir? Yang pertama, Bu. Pinter. Kenapa Ibra yang pertama? Kenapa Bra yang pertama? Karena tebakannya pinter. Cuma alasannya ya, coba karena apa? Ada yang tahu yang lain selain Ibra? Bantuin Ibra. Mardan, Rizky? Karena kata awalnya kali, Bu. Nih, lihat. Kan di atas dijelasin ya. Misi yang dilakukan oleh para astronot di luar angkasa memang selalu beresiko. Beresiko nih. Terus dijelasin kenapa sih dia beresiko. Karena apa? Pertaruhan nyawanya ada. Terus nggak sedikit orang yang meninggal. Terus jaraknya juga jauh. Nah, ini disebut dengan kalimat utama. Ya, Bu Tiwi garisin lagi. Ini adalah kalimat utamanya. Coba, sekarang mana predikatnya? Untuk nentuin ide pokok. Mana predikatnya? Ini unik nih. Predikatnya bukan ada di tengah-tengah. Pola kalimatnya beda. Predikatnya adalah, Guti bantu, misi yang dilakukan.
Ya, ini predikatnya, misi yang dilakukan. Jadi, kalau kita tahu, berarti kalau kalimat utamanya yang paling atas, nah misi yang dilakukan itu adalah sebagai berarti namanya predikat, berarti hidup pokoknya adalah gabungan sama ini. Misi yang dilakukan astronot sangat beresiko, gitu jadinya. Ini ada nggak sih ini? Kita dulu. Oh, ini dia. Nih ya, kalimat utamanya di atas ya, seperti biasa. Berarti ide pokoknya Bu Tiwi tulis lagi di sini. Apa tadi? Misi yang dilakukan astronot sangat beresiko. Nah, ini adalah ide pokoknya. Ya, jadi kita bisa ngarang sendiri atau bisa ngambil dari sini, tapi disingkat. Itu adalah ide pokok tuh. Kesimpulan dari kalimat utama. Bingung? Bingung? Pusing, Bu? Iya. Pusing, Bu? Cuma ngantuk. Pusing nggak? Ini sebenarnya ada lagi buat latihan, cuma waktunya nggak cukup. Ya, kan karena teman-teman jam 10 sampai 10.20, berarti kurang lebih 5 menit lagi. Nah, ini sebenarnya paragrafnya lebih panjang supaya teman-teman bisa dapetin bahasa Arab. Oh iya, bahasa Indonesia bahasa Arab ya. Supaya teman-teman bisa dapetin kesimpulan. Cuma buat kesimpulan nanti aja ya, karena kita sampai di kalimat utama dulu deh sama ide pokok. Yang penting teman-teman bisa tahu kalimat utama sama ide pokok. Ya, nanti kita bahas kesimpulan nanti aja untuk yang ini karena terlalu panjang. Jadi, tadi kan terakhir analisisnya udah, berarti ada challenge buat teman-teman atau ada tantangan buat teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman dibuka buku paket tema 1-nya, halaman 2. Itu ada paragraf yang judulnya Cara Perkembangbiakan Rumput. Oke. Nah, di cara perkembangbiakan rumput ini, silahkan teman-teman cari kalimat utama sama ide pokoknya. Ya, Bu Tiwi akan bentuk kalian berdua atau bertiga. Silahkan teman-teman bisa diskusi. Oke, Bu, dikumpulinnya kapan, Bu? Dikumpulinnya minggu depan. Nih hari apa? Ini hari apa ya? Rabu ya? Berarti minggu depan deh, hari Rabu. Nanti akan kita coba Bu Tiwi cek lagi. Ya, sampai hari Rabu minggu depan. Bu Tiwi akan bikin kalian berdua atau bertiga. Ya, buat tentuin ini. Karena ada cuma 4 paragraf doang. Silahkan nanti kalian tentukan mana sih kalimat utamanya, mana sih ide pokoknya. Boleh sambil video callan, minjem handphonenya Bunda atau Ayah, atau misalkan teman-teman sambil zooman yuk, boleh. Kalau kelas 6 yang kemarin tuh, Kak Syauki dan kawan-kawan, mereka sering banget kerja kelompok lewat Zoom. Jadi mereka bikin Zoom sendiri, terus mereka kerja kelompok lewat Zoom-nya masing-masing. Gitu. Ya. Oke, jadi teman-teman nanti silahkan kerjain kelompok diskusi sama temennya ya, berdua atau bertiga. Temennya nanti akan Bu Tiwi pilihin. Nanti kalau pilih sendiri ada yang nggak dapet, bingung. Nanti Bu aku sama siapa, Bu aku sama siapa, malah bingung. Nanti Bu Tiwi yang pilihin. Cewek-cewek, cowok-cowok. Nge-lag apanya? Enggak. Bingung gitu. Atau mau cewek-cowok? Enggak, cewek-cewek cowok aja. Cewek cowok. Ya udah. Cewek cowok digabung. Enggak. Cewek-cewek atau cewek-cewek cowok-cowok. Ya udah, cewek-cewek cowok-cowok ya. Nanti akan Bu Tiwi ini ya, Bu Tiwi pilihin ya. Oke. Itu paling dari Bu Tiwi teman-teman buat hari ini. Terima kasih sudah belajar bahasa Indonesia hari ini. Ada pertanyaan? Ada, Tidak ada, Bu. Bu Tiwi, besok itunya apa aja jadwalnya? Bu. Besok jadwalnya apa?
Bahasa Arab ya Allah. Istirahat dulu 10 menit Ya, baru nanti bahasa Arab. Istirahat dulu 10 menit nanti baru bahasa Arab.